Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat Allah ini tidak bisa kita hitung-hitung. Terlalu banyak nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Allah masih memberikan kita nikmat dengan iman, nikmat Islam, nikmat mengikuti sunnah, nikmat ibadah kepada Allah, nikmat meninggalkan yang batil, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang mungkar. Itu merupakan kenikmatan yang sangat besar yang dapat membahagiakan kita di dunia, membahagiakan kita di kubur, membahagiakan kita sampai di akhirat. Kita nikmat dalam beribadah kepada Allah, nikmat untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada edisi yang lalu kita sudah sampaikan bahwa langkah-langkah setan untuk mengalahkan manusia, trik tipu daya setan untuk menjerumuskan manusia agar manusia ini terperdaya, agar manusia ini kalah melakukan kemungkaran, nikmat melakukan kemurkaan, perbuatan haram, merasa nikmat dengan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan oleh iblis. Tazinul batil bisuratil haq. Dia bungkus kebatilan dalam bentuk ibadah, dalam bentuk ketaatan. Kemaksiatan, perbuatan mungkar, dia kemas dalam bentuk ibadah ketaatan kepada Allah. Ini tidak bisa dilihat, tidak bisa diketahui kecuali orang-orang yang memiliki ilmu, pengetahuan tentang Islam, ilmu tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada yang lalu kita sudah sampaikan langkah setan, langkah iblis menyesatkan manusia adalah yang pertama menjerumuskan pada kekufuran dan kesyirikan. Yang kedua adalah menjerumuskan manusia pada amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya dari Nabi. Yang ketiga adalah menjerumuskan pada dosa besar yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Bahwa setelah iblis tidak berhasil menjerumuskan manusia kepada kekufuran, tidak berhasil menggiring manusia kepada kesyirikan, tidak berhasil menjerumuskan manusia kepada bid'ah, kepada amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya, iblis tidak putus asa. Dia cari jalan lain. Dia cari cara yang lain, cara jitu untuk mengalahkan manusia, menyesatkan manusia, yaitu dengan menjerumuskan manusia pada dosa-dosa besar. Pada dosa-dosa besar jemaah. Misalnya dengan mendorong manusia, dengan membisikkan-bisikkan, melakukan dosa besar. Setan membisikkan manusia untuk durhaka kepada orang tua. Itu dosa besar, durhaka kepada orang tua. Untuk membunuh, untuk sumpah palsu, dan dosa-dosa besar lainnya. Imam Jahabi menerangkan dalam kitabnya Al-Kabair, dikumpulkan dari hadis-hadis Nabi, ada 70-an lebih dosa besar yang setiap muslim harusnya mengetahui agar dia dapat jauhi dosa-dosa besar tersebut. Di antara dosa besar tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kabairul israku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminu ghumus." Dosa besar ialah menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh, dan sumpah palsu. Ini dalam salah satu hadis diterangkan beberapa dosa besar yang harus dapat kita jauhi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama telah berkata, jika engkau bermaksiat kepada Allah dan engkau beranggapan bahwa Allah melihatmu, maka engkau mengejek pada pandangan Allah itu. Dan jika engkau bermaksiat kepadanya dan engkau beranggapan bahwa Allah tidak melihatmu, maka engkau kafir. Salah pun berkata, al-ma'asi, perbuatan maksiat itu adalah pengantar kekufuran, yaitu kurirnya. Maksiat itu pengantar kepada kesyirikan. Itu kurirnya. Sebelum kita berbuat syirik,
sebelum kita kufur, maka orang itu biasa melakukan dosa-dosa besar yang harus dia waspadai. Dia bentengi dirinya dengan menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau setan juga tidak berhasil menjerumuskan manusia untuk jatuh kepada dosa besar, maka dia buat trik yang keempat, yaitu menjerumuskan pada dosa-dosa kecil. Apabila setan gagal melakukan 3 langkah yang kita sebutkan, maka ia akan mendorong, berupaya untuk membisikkan manusia melakukan dosa-dosa kecil. Manusia mudah untuk melakukan dosa kecil. Dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil dilakukan terus-menerus, menumpuk. Menjadilah dia ujungnya menjadi dosa besar. Dari Anas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi mengatakan, "Innakum lata'maluna mala hiya adakum fi a'yunakum min sa'ari in kunna lana udduha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Sungguh kalian mengerjakan beberapa amalan yang menurut kalian lebih sepele daripada seutas rambut, padahal kami dahulu semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap di antaranya dosa-dosa besar. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dosa sepele ini kadang-kadang, dosa kecil ini kadang-kadang orang anggap sepele. Apalagi orang-orang yang ilmu agamanya lemah, nggak pernah belajar, nggak pernah hadir di majelis-majelis kajian, di majelis-majelis taklim, nggak pernah kumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang alim, maka dianggap sepele dosa kecil, seperti lalat yang hinggap di pipi mudah diusir. Ini orang-orang munafik seperti ini. Karena orang-orang munafik itu melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di pipinya, sementara orang-orang beriman melihat dosanya seperti gunung yang akan ditimpahkan kepalanya. Takutnya dengan melakukan dosa, walaupun dosa itu dosa kecil. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya tidak berpendapat tentang sesuatu yang paling dekat dengan makna lamam dosa-dosa kecil selain daripada apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba ala ibni adama khata'um min zina adraka dzalika la mahalata fazinal ainani nazaru wa zinal lisani nutku wa nafsu tamanna wa tastahi wal farju yusaddiqu dzalika au yukadzibuhu." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Maka zina mata adalah melihat, zina lisan adalah ucapan, sedangkan nafsu berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluanlah sebagai pembenar atau tidaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Muhammad bin Wasi berkata, dosa-dosa yang telah kita sebutkan tadi bertumpuk-tumpuk, bisa mematikan qalb, bisa mematikan hati. Hati kita bisa mati karena dosa. Hati kita bisa mati karena maksiat. Artinya hati yang mati itu menolak kebenaran. Hati yang mati itu tidak bisa menerima kebenaran, tidak menerima Al-Quran, tidak menerima sunnah, tidak bisa diberi nasihat. Ini hati yang sudah mati. Rumahnya dekat masjid, rumahnya dekat pengajian, tidak tersentuh hatinya untuk hadir ke majelis-majelis pengajian. Rumahnya dekat masjid, tidak tersentuh hatinya untuk datang ke masjid. Ini hatinya sudah mati karena banyaknya dosa-dosa yang dia lakukan. Dosa kecil itu menutup hati. Makin lama dilakukan, makin banyak yang menutup. Makin lama makin tebal. Kalau sudah tebal ini sudah susah untuk diperbaiki. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita menerima kebenaran. Membukakan hidayah hati kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sisa-sisa umur, sisa-sisa kekuatan, sisa-sisa tenaga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala.
insya Allah kita akan bertemu pada edisi berikutnya tentang pembahasan langkah-langkah trik-trik setan untuk menyesatkan manusia. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kita butuh ilmu ini untuk menjaga dan membentengi diri kita dan keluarga kita dari tipu daya, tipu muslihat iblis la'anatullah alaih yang akan menyesatkan kita dari belakang, dari muka, dari kiri dan dari kanan. Dari segala penjuru dia berusaha melemahkan manusia. Kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.